Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SMPN Negeri 2 Wanayasa, kita semua pasti bisa. Mari semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Tekad kita tidak akan hilang. Bersama kita meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa dan juga siswi SMP Negeri 2 Wanayasa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bertemu lagi kita di pertemuan yang ke-11 pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini kita sudah mulai memasuki bab 4, yaitu indahnya berpuisi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah pembelajaran, siswa mampu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Langsung kita pada pembelajaran hari ini yaitu akan membahas mengenai pengertian dan juga unsur dari teks puisi. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian teks puisi. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Jadi, puisi itu adalah suatu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan kata-kata yang indah. Perasaan yang diungkapkannya itu bisa perasaan rindu, perasaan gelisah, rasa mengagungkan, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Setelah pengertian, langsung kita memasuki materi unsur-unsur pembentuk puisi. Unsur puisi yang pertama adalah majas dan irama. Teks puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan di dalam puisi adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas hiperbola. Jadi majas itu adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu. Majas itu ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada majas perulangan, dan ada majas perumpamaan. Majas yang biasa digunakan di dalam puisi itu ada personifikasi, ada paralelisme, dan ada hiperbola. Yang kedua adalah irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi, yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Bisa dipahami ya? Langsung kita lanjutkan. Pada majas di dalam puisi. Majas yang biasa terdapat dalam puisi yang pertama adalah personifikasi. Ingat, majas adalah bahasa kias, bukan makna yang sesungguhnya. Yang pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia.
Jadi intinya, majas personifikasi ini adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Contohnya di sini daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku. Biasanya yang melambai itu adalah tangan manusia, tapi di sini diumpamakan benda mati yaitu daun kelapa seakan melambai kepadaku dan mengajakku, mungkin gak daun kelapa, hai ke sini. Tidak mungkin kan? Berarti itu adalah mengumpamakan benda mati seakan hidup karena daun seakan melambai dan juga mengajak untuk segera bermain di pantai. Itu adalah personifikasi benda mati seakan hidup. Langit itu menjerit. Biasa menjerit itu adalah manusia, tapi di sini diumpamakan seakan-akan langit yang menjerit. Itu adalah majas personifikasi. Majas yang kedua yaitu adalah majas hiperbola, yaitu mengungkapkan suatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya, orang tuanya memeras keringat anak tersebut. Berlebihan kan? Mungkin gak memeras keringat anak. Itu kan terlalu berlebihan. Itu adalah hiperbola. Anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat artinya bekerja dengan keras, tapi pengumpamaannya terlalu berlebihan. Atau suaranya menggelegar sampai ke langit. Mungkin tidak suara manusia sampai bisa terdengar ke langit. Itu adalah perumpamaan yang dilebih-lebihkan. Itu disebut dengan majas hiperbola. Yang berikutnya adalah majas paralelisme, yaitu gaya bahasa ini bisa terdapat dalam puisi, yakni mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya ada di awal, disebut anafora, namun jika kata yang diulang ada di bagian akhir kalimat disebut sebagai epifora. Contohnya di sini adalah kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Diulang-ulang dan di sini perulangannya terdapat di awal, berarti di sini disebut sebagai anafora. Perulangannya kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Berarti itu adalah majas paralelisme. Perulangannya ada di awal, maka disebut sebagai anafora. Bisa dipahami ya? Berikutnya adalah penggunaan kata-kata pada konotasi. Unsur yang berikutnya adalah penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotasi. Kata-kata itu merupakan kias atau merupakan suatu perbandingan. Kata itu ada yang dikatakan dengan kata denotasi dan ada yang dikatakan dengan kata makna konotasi. Kalau makna konotasi adalah kata yang maknanya tidak sebenarnya, sementara denotasi adalah makna yang sebenarnya. Sementara di dalam puisi banyak digunakan kata-kata konotasi yang tidak bermakna sesungguhnya. Contohnya, masalah itu akan kita selesaikan di meja hijau. Kata meja hijau bermakna konotasi karena artinya tidak sebenarnya. Bukan maksudnya meja berwarna hijau, namun pengadilan. Berarti bukan makna yang sesungguhnya, maka itu dikatakan sebagai kata konotasi. Ayah membawa buah tangan. Dimaksud buah tangan di sini bukan makna sesungguhnya. Kalau denotasi, makna sesungguhnya buah tangan itu adalah kepalan tangan. Sementara konotasi artinya adalah oleh-oleh. Dan di dalam puisi banyak digunakan kata-kata konotasi. Bisa dipahami ya? Langsung kita lanjutkan. Unsur yang ketiga adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah suatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Di dalam puisi biasa menggunakan lambang.
Misalnya lambang dengan gambar rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, itu lambang. Atau tunas kelapa dilambangkan sebagai lambang pramuka, itu gambar. Atau lambang dari kata-kata di dalam puisi, misalnya kata putih biasanya kasih sayang itu putih. Putih itu biasanya kan melambangkan suatu kesucian, kebersihan. Lalu kita menggunakan bunga yang melambangkan kecantikan. Api, kata api biasanya melambangkan kemarahan. Baja, kata baja biasanya melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Itu adalah kata-kata yang berlambang. Bisa dipahami ya? Lalu langsung kita ke pengimajinasian dalam puisi. Struktur yang keempat adalah pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Pengimajinasian di dalam puisi dengan kata-kata yang digunakan, penyair dapat imajinasinya, kita berimajinasi seakan-akan mendengar, seakan-akan melihat, dan seakan-akan menyentuh atau merasakan. Dengan kita membaca puisi tersebut, kita seakan-akan mendengar apa yang didengar oleh puisi tersebut. Berarti itu adalah imajinasi auditif. Atau kita seakan melihat benda-benda yang digambarkan di dalam puisi tersebut, yaitu disebut dengan imajinasi visual. Atau seakan-akan kita menyentuh benda-benda yang disentuh oleh puisi itu, disebut dengan imajinasi taktil. Contohnya, ketika dia menjerit, aku merasa ketakutan. Ketika dia menjerit, seakan-akan kita juga mendengar jeritannya. Berarti itu adalah pengimajinasian dalam puisi, seakan-akan kita mendengar suara yang didengar dalam puisi tersebut. Atau bayangannya terlihat nampak nyata di hadapanku. Berarti seakan-akan kita juga melihat apa yang dimaksud, apa yang dilihat oleh penyair dalam puisi tersebut. Itu adalah pengimajinasian. Bisa dipahami ya? Materi kita pada hari ini cukup sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat banyak untuk kalian semua. Tetap semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.